wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalatha la tuzawiju salatuhum adhanahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang tidak mencapai naik melebihi telinganya solat-solat yang mereka kerjakan. Al-abdul abiqu hatta yarji', wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alayha, wa imamu qaum lahum wa hum lahu karihun. Hadis rawahul Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kami sebutkan, yang membuat kita harus berhati-hati jangan sampai salat yang kita kerjakan kemudian tidak melebihi telinga kita. Artinya kiasan bahwa salat yang sedang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata yang lainnya tidak sah. Siapakah ma'asyiral muslimin hafizakumullah orang-orang yang salatnya tidak sah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasah la tujawizu salatuhum adhanahum. Ada 3 orang yang salatnya itu tidak melebihi telinganya sehingga memang itu tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 orang itu adalah al-abdul abiq hatta yarji', yaitu budak hamba sahaya yang kabur dari rumah tuannya sampai dia kemudian kembali. Artinya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, selama durasi hilangnya dia, kaburnya dia dari tanggung jawabnya, lepasnya dia dari rumah tuannya, salat-salat yang dikerjakannya tidak sah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, yaitu para istri yang keluar malam bahkan menginap di tempat yang lain pada malam itu dalam kondisi suaminya tidak meridhoinya. Suaminya bahkan sakhitun 'alaiha. Sakhit itu berarti marah dan murka kepadanya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imamu qaum wa hum lahu karihun, yaitu imam yang dibenci oleh makmum. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada perlu sedikit penjelasan tentang orang yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena dalam kitab Aunul Ma'bud ada pendapat Imam Al-Khattabi, dan dalam kitab Majmu'ul Fatawa di situ disampaikan pendapat Syekh Imam Ibnu At-Taimiyah, Syekhul Islam Imam Ibnu At-Taimiyah.
Apa pendapat mereka berdua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Imam-imam yang dibenci oleh makmumnya, yang kemudian membuat salat dari imam ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Al-Khattabi dalam kitab Aunul Ma'bud, ini adalah imam yang dikarenakan memiliki kekuasaan di tempat yang tertentu, maka meskipun dia tidak layak sejatinya menjadi imam, tetap memaksakan diri seakan layak menjadi imam. Ketika bacaannya ada banyak bacaan yang rusak, ketika gerakan sholatnya tidak seperti yang dituntunkan oleh Nabi SAW, ketika sunnah-sunnah dalam sholat itu sering ditinggalkannya, bahkan bagian dari rukun dan wajib sholat pun diabaikannya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, imam yang inilah yang dimaksudkan, disebutkan oleh Imam Al-Khattabi dalam kitab beliau, inilah yang tidak diterima sholatnya karena makmum membenci saat dia mengimaminya, dan pada saat yang sama ada imam yang lebih layak untuk bisa ditempatkan sebagai imam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu At-Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Imam manakah yang kemudian dibenci oleh makmumnya dan membuat efek dari sholat yang dia kerjakan itu tidak sah? Kata Syekhul Islam Ibnu At-Taimiyah adalah imam yang menyimpang dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kezaliman yang dilakukannya diketahui betul dan jelas di pandangan mata jamaahnya. Kebohongan dan kebiasaan berbohong yang dilakukannya itu menjadi sebuah budaya dalam kehidupannya. Bahkan bisa saja kemudian dia sering melakukan kecurangan demi kecurangan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dan tidak tergambar dalam kehidupannya budaya indah dan ittiba dari sunnah Nabi SAW. Maka ketika seorang imam terlihat jelas kezalimannya, terlihat jelas keburukan perangainya, terlihat jelas kebohongan lisannya yang membuat para jamaah dan makmumnya itu membenci saat dia mengimami, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka imam yang ini salatnya terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semua imam yang dibenci itu karena keburukannya? Tidak juga. Karena ada imam yang dibenci karena menghidupkan sunnah. Saat subuh memperpanjang bacaannya, itu kadang-kadang ya ono makmum sing benci. Kalau ada makmum yang membenci imam yang menghidupkan sunnah, kebencian itu kembali kepada diri makmum sendiri. Kan kadang kita tidak suka imam suwi. Yang suwi-suwi itu dikarenakan menghidupkan sunnah, kecuali mungkin ada tempat-tempat tertentu saat sholat maghrib yang seharusnya memang dipersingkat, atau ketika kondisi tidak mengizinkan kita untuk sholat panjang, atau sholat ketika ada bayi yang menangis, atau sholat ketika mungkin ada kondisi-kondisi yang membuat kita harus meringankan sholat kita saat safar, atau saat kemudian ada kebutuhan tertentu, maka imam harus mengerti sunnah-sunnahnya. Tapi ketika jatahnya memang memperpanjang sholat dan beliau menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperpanjang sholat itu, sebagaimana saat tarawih, sebagaimana saat qiyamul lail, tapi kemudian ada makmum yang membenci, itu di luar dari kaidah yang termaktub dalam hadis ini. Terakhir, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bagaimana status sholat makmumnya? Status sholat makmum tetap sah selama rukun syarat wajib sunnahnya terpenuhi, maka sholat makmum tetap sah. Karena yang diancam dalam hadis ini adalah salasah la tujawizu salatuhum adhanahum. Salah satunya adalah yang terancam imamnya, imamu qaumin
wa hum lahu karihun. Imam sebuah jamaah yang kemudian makmumnya membencinya karena ketidaklayakannya menjadi imam, tapi tetap memaksakan diri karena ketidakpasan dalam kehidupannya sesuai dengan syariat Islam, tapi kemudian tetap dia memaksakan diri untuk menjadi imam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.